Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dengan NIM 2436077. Di sini saya akan membuat tugas yaitu tentang mereview aplikasi Google Maps dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer kepada dosen pengampu Ibu Dona MKom. Di sini saya akan mereview sebuah aplikasi Google Maps, kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi itu. Yang pertama itu konten keunggulan utama Google Maps, dan yang kedua itu kekurangan dan tantangan penggunaannya. Yang pertama itu keunggulan utama Google Maps, akurasi navigasinya dan real time-nya itu yang pertama prediksi presisi. Algoritma cerdas memproses data dari jutaan perangkat aktif, memungkinkan estimasi waktu tiba yang akurat. Dan yang kedua itu pemantauan dinamis. Layanan ini memberikan pembaruan lalu lintas secara langsung untuk mendeteksi kecelakaan atau penutupan jalan secara instan, sekaligus menawarkan rute alternatif yang tercepat. Yang ketiga itu navigasi multimoda. Informasi real time-nya ini tidak hanya terbatas pada kendaraan pribadi, tapi juga mencakup jadwal transit transportasi umum seperti bus, kereta, mobil yang disesuaikan dengan waktu keberangkatan aktualnya. Yang kedua itu fitur Street View dan eksplorasi lokal. Yang pertama itu visualisasi realitas, menyediakan citra panorama 360 derajat yang memungkinkan pengguna melihat kondisi nyata di lokasi tujuan secara detail. Yang kedua itu rekomendasi bisnis lokal, menyajikan informasi lengkap mengenai toko ataupun restoran dan tempat wisata, termasuk ulasan pengguna secara populer, secara rating populernya. Yang ketiga itu integrasi navigasi pejalan kaki, memudahkan orientasi arah bagi penjalan kaki dengan mencocokkan tampilan visual jalan dengan peta digital secara akurat. Yang tiga, integrasi ekosistem dan mode offline, sinkronisasi akun Google. Yang pertama itu dapat menghubungkan riwayat pencarian dan lokasi tersimpan secara otomatis di berbagai perangkat pengguna. Yang kedua itu fitur peta offline, memungkinkan pengguna mengunduh area tertentu untuk navigasi tanpa koneksi internet aktif. Yang ketiga itu konektivitas layanan pihak ketiga, mendukung integrasi langsung dengan reservasi restoran, transportasi online, dan kalender kerjanya. Nah, yang kedua itu kekurangan dan tantangan penggunaan. Ini adalah kekurangan dalam aplikasi Google Maps. Yang pertama itu konsumsi baterai dan sumber daya tinggi. Di sini ada optimasi CPU, efisiensi energi, dan manajemen cache. Yang pertama itu optimasi CPU. Pengaktifan fitur visual secara real time traffic layer dapat meningkatkan beban CPU hingga 47%, yang secara signifikan mempercepat pengurasan daya baterai pada Android ataupun iPhone. Dan yang kedua itu efisiensi energi. Penggunaan GPS dengan sampling tinggi di atas 1 Hz sangat menguras energi. Namun mematikan fitur ini melalui hemat baterai justru meningkatkan resiko kegagalan navigasi atau terlewatkan tikungan penting. Seperti kita memakai Google Maps ini nyasar gitu ya. Yang ketiga itu manajemennya cache. Aplikasi ini membutuhkan ruang penyimpanan yang besar untuk memproses data peta. Meskipun fitur offline Maps dapat memangkas latensi hingga 68%. Hal ini menuntut alokasi memori internal yang cukup luas. Masalah privasi dan pengumpulan data. Pelacakan riwayat lokasi.
Google menyimpan data perjalanan pengguna secara mendetail yang dapat menimbulkan resiko privasi jika akses akunnya disalahgunakan. Yang kedua itu penggunaan data untuk iklan. Data perilaku navigasi seringkali digunakan profil pemasaran bertarget yang membuat sebagian pengguna merasa tidak nyaman. Yang ketiga itu kerentanan keamanan data. Penyimpanan informasi sensitif di server awan memiliki potensi risiko kebocoran data jika terjadi serangan siber pada infrastruktur sistem. Nah, ini adalah kesalahan rute di jalur kecil ataupun pedesaan. Kurangnya akurasi data yang pertama itu. Dari penjelasan kurangnya akurasi data ini adalah navigasi ini sering mengarahkan pengguna ke jalan setapak atau jalan pribadi yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Pembaruan kondisi yang kedua itu pembaruan kondisi infrastrukturnya. Keterlambatan dalam memperbarui status jalan yang rusak ataupun tertutup di area terpencil dapat menyesatkan pengguna. Yang ketiga itu keterbatasan sinyal GPS. Lemahnya koneksi internet di pedesaan penghambat pembaruan data real time-nya dan akurasi posisi geografisnya. Sekian presentasi saya dalam mereview sebuah aplikasi Google Maps. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.